sebuah desa tinggallah dua anak laki-laki kembar identik yang bernama Adi dan Budi. Secara fisik sangat sulit untuk membedakan mereka berdua, bahkan bagi ibu mereka sekalipun. Tetapi sifat mereka sungguh bagaikan dua kutub magnet yang berlawanan. Mereka tidak pernah setuju akan satu hal yang sama. Sifat mereka juga sangat berlawanan. Adi adalah anak yang sangat serakah, sementara Budi adalah anak yang sangat murah hati. Budi di sekolah punya banyak teman, sedangkan Adi tidak. Adi suka makanan pedas, sementara Budi sangat tidak suka makanan pedas. Suatu hari saat di sekolah, Adi lupa tidak membawa pensil. Adi kebingungan saat mau menulis. Lalu Adi bertanya kepada Budi dengan kasar. "Hei Budi, kamu bawa pensil berapa?" Dengan lemah lembut, Budi menjawab, "Aku membawa 2 pensil. Apakah kamu mau meminjam 1 pensilku?" "Iya, sini. Itu pasti pensilku. Kamu mencuri pensilku ya?" Dengan sabar, Budi menjawab, "Tidak, Adi. Jika kau mau, ambil saja untukmu. Aku ikhlas." Begitulah sifat Adi dan Budi berlawanan hingga mereka dewasa. Setelah tumbuh dewasa, ayah mereka bermaksud membagi kekayaannya untuk mereka berdua. Ayah mereka bermaksud untuk membaginya secara adil menjadi 2 bagian yang sama. Suatu hari, ayah Adi dan Budi berkata, "Anak-anakku, ayah ingin membagikan harta dan kekayaan ayah dengan adil untuk kalian berdua, supaya kalian tidak akan memperebutkan harta ayah suatu hari nanti." Namun Adi tidak setuju dan berkata, "Saya tidak setuju. Pokoknya saya yang harus mendapatkan harta dan kekayaan ayah lebih banyak daripada Budi." Budi hanya diam mendengarkan saudaranya Adi yang memiliki sifat serakah itu. Lalu ayah mereka memutuskan, "Baiklah anak-anakku, jika di antara kalian ingin mendapatkan harta dan kekayaan ayah lebih banyak, maka ayah akan mengadakan kompetisi untuk kalian. Kalian harus mengikutinya dengan jujur." Kemudian ayah mereka memutuskan untuk mengadakan kompetisi untuk mereka berdua. Ayah mereka memerintahkan untuk berjalan selama dan sejauh yang mereka bisa, karena itu akan menunjukkan seberapa keras mereka mau berusaha. Tetapi dengan satu syarat, yaitu harus sudah pulang sebelum matahari terbenam. Siapapun yang kembali ke rumah sebelum matahari terbenam dan menempuh jarak lebih jauh akan mendapatkan bagian kekayaan yang lebih banyak sebanding dengan jarak yang ditempuh. Lalu, dengan jujur keduanya mulai berjalan di pagi hari, dan mereka terus berjalan di sepanjang hari yang cerah, sampai akhirnya Budi berpikir di dalam hatinya yang serakah, "Sepertinya aku harus lari yang kencang, supaya aku bisa mendapatkan harta dan kekayaan ayah lebih banyak daripada Adi." Sementara Adi berpikir untuk berlari, justru Budi memilih berjalan santai agar bisa kembali tepat waktu. Budi berjalan perlahan-lahan, sementara Adi yang serakah langsung berlari sekencangnya. Hanya dalam waktu singkat, Adi sudah berada jauh di depan Budi. Ketika tepat di pertengahan hari dan matahari tepat di atas kepala, Budi segera berbalik dan berjalan menuju ke arah pulang. Sementara Adi tetap terus berlari ke depan karena keserakahannya, karena ingin mendapatkan harta sebanyak mungkin. Karena Budi memutuskan untuk kembali di pertengahan hari, dia dapat mencapai rumah tepat waktu. Namun Adi yang ingin mendapatkan lebih banyak kekayaan, dia memang berhasil menempuh jarak yang lebih jauh daripada yang dicapai Budi. Namun
Karena terlalu bersemangat, ia sampai lupa untuk memperhitungkan waktu tempuh saat berbalik pulang. Akibatnya, matahari terbenam, dia belum juga tiba di rumahnya, dan Adi sulit menemukan jalan pulang karena hari mulai gelap dan jalan mulai tak tampak. Akhirnya, setelah ditunggu lumayan lama, Adi akhirnya sampai juga di rumah. Namun, Budi sudah lebih dulu sampai di rumah sebelum matahari tenggelam karena Adi pulang terlambat. Lalu ia menuduh Budi. "Hei Budi, kamu curang ya? Jangan-jangan kamu tadi pulang naik ojek. Iya kan? Ayo ngaku." Sambil mengelus dada, Budi menjawab, "Tidak Adi, aku tadi berjalan terus mengikutimu, tapi saat tengah hari aku kembali pulang. Karena aku berpikir jika aku berjalan terus mengikutimu, maka aku tidak akan bisa pulang tepat waktu." Saat mereka berbicara, ayah mereka mendengar dan memutuskan, "Sudah, jangan bertengkar. Ayah sudah melihat dan memutuskan dari hasil kerja keras kalian. Saat mengikuti kompetisi tadi, ayah akan memberikan Budi lebih banyak harta dan kekayaan ayah. Dan Adi mendapatkan sebagiannya." Dengan kesal dan tidak terima, Adi langsung protes kepada ayah. "Tidak bisa ayah, aku berjalan lebih jauh daripada Budi. Bahkan aku berlari sangat jauh tadi. Jadi seharusnya aku yang mendapatkan harta dan kekayaan ayah lebih banyak. Pokoknya saya tidak terima jika Budi yang lebih banyak mendapatkan harta dan kekayaan ayah." Dengan murah hati, Budi lalu memutuskan perbincangan mereka. "Ayah, saya tidak ingin mendapatkan harta yang lebih banyak daripada Adi. Bagaimanapun juga, Adi adalah saudara kembar saya. Kami terlahir di hari yang sama. Kami juga tumbuh dan besar bersama. Maka saya ingin membagi harta dan kekayaan yang ayah berikan kepada saya dengan bagian yang sama pula." Adi terharu mendengar ucapan Budi, lalu memeluk Budi sambil berkata, "Terima kasih Budi, kamu adalah saudaraku yang baik. Maafkan perbuatanku selama ini kepadamu." Akhirnya ayah mereka tersenyum bahagia melihat anak-anaknya rukun kembali. Pesan moral dari cerita tadi adalah keserakahan akan membutakan mata hati kita, sedangkan kemurahan hati akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.